Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Madurullah dengan NIM 14235500. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Putri Aryani dengan NIM 14235498. Perkenalkan, nama saya Milia Lumamuli dengan NIM 14235459. Perkenalkan, nama saya Adeni Wana dengan NIM 14235451. Perkenalkan, nama saya Tasya dengan NIM 14235449. Perkenalkan, nama saya Anjali Fatimah dengan NIM 14235502. Perkenalkan, nama saya Arum Bayi Masudo dengan NIM 14235431. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan resensi film dengan judul yang pertama adalah Sexy Killers dan yang kedua adalah Elysium. Selamat menyaksikan. Kita berkumpul di sini, kita mau ngobrolin sesuatu. Jadi ngobrol sama aku ya. Oke, jadi kan aku dapat info nih kalian tuh habis nonton film Sexy Killers. Nah, aku tuh mau menanyakan gimana sih pendapat kalian, pandangan kalian mengenai film tersebut untuk kita bisa belajar bersama. Jadi kita ada keperluan untuk membuat resensi film seperti itu. Jadi ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya. Oke, untuk sistemnya nanti mungkin aku akan melanjutkan beberapa pertanyaan dan mungkin nanti bisa kalian jawab berdasarkan seksi killer yang sudah kalian tonton tersebut. Untuk yang pertama langsung aja ya, apa saja yang menjadi permasalahan yang ada dalam film tersebut? Coba dijelaskan. Siapa yang mau jelasin? Saya aja deh. boleh. Untuk permasalahan yang ada di film tersebut ya, itu tuh mengenai perkembangan batu bara dan PLTU. Nah, di mana di situ tuh akan mengakibatkan tidak seimbangnya lahan pemukiman warga dengan lahan pertambangan. Dalam film tersebut juga membuat sebuah pertambangan batu bara itu yang kurang memperhatikan keselamatan warga lokal, pengambilan lahan secara sepihak. Hal tersebut juga membuat warga lokal yang berada di daerah itu menjadi tidak merasakan nyaman, dan hal itu juga mengancam keselamatan warga setempat akibat lubang-lubang hasil pertambangan yang tidak dikembalikan secara sempurna. Oh baik, sangat kompleks juga ya kalau ngomongin permasalahan di film itu tuh. Mungkin lanjut aja pertanyaan yang kedua, yaitu apa sih penyebab yang ditimbulkan dari adanya pembangunan tambang batu bara oleh PLTU tersebut? Apa penyebab yang ditimbulkan? Ini saya bantu menjawab. Dari saya setelah saya menonton film tersebut, di sini ada beberapa penyebab yang sudah saya rangkum. Hasil dari adanya pembangunan tambang dan PLTU, yaitu pertambangan batu bara, banyak diantaranya dampak-dampak yang berdampak pada masyarakat. Di antaranya dari segi keselamatan, banyak memakan korban akibat galian-galian lubang yang disebabkan oleh pertambangan batu bara yang tidak dilanjuti secara sempurna. Selanjutnya dari segi kesehatan, menimbulkan banyak penyakit, di antaranya kanker, asma, paru-paru, bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya itu ada minimnya pemasukan air bersih, yang mana warga sebelumnya memanfaatkan air bersih yang bersumber dari pegunungan, yang mana pegunungan itu sekarang sudah dijadikan bahan pertambangan. Yang selanjutnya itu ada segi sosial dan ekonomi. Yang pertama itu merusak beberapa fasilitas masyarakat seperti rumah-rumah warga, terjadinya retakan pada dinding-dinding yang menyebabkan masyarakat itu merasa tidak nyaman. Yang selanjutnya itu terhambatnya warga setempat dalam bercocok tanam. Kan masyarakat itu merasa kekurangan air bersih. Nah, mereka itu memanfaatkan air bersih dari pegunungan tersebut. Yang selanjutnya itu menurunnya pendapatan hasil panen warga akibat dari uap PLTU dalam tanah dan tanaman yang terkena asap dari PLTU. Nah, selanjutnya itu menyusahkan warga akibat dampak dari debu hasil PLTU yang mengotori perkarangan warga tersebut. Itu saja sih yang saya lihat dari film. Jadi cukup luas juga yang penyebabnya kompleks, dari yang ini bisa menjadi ini dan akhirnya itu sangat
dan merugikan warga ya. Oke, baik. Kemudian dari sekian banyaknya permasalahan tersebut, penyebab-penyebab tersebut, kira-kira menurut kalian bagaimana sih solusinya dalam menghadapi peristiwa seperti itu? Coba saya buka ya. Boleh. Dari kami itu menginstruksikan tuh bisa dengan pengolahan limbah secara bermanfaat. Kemudian dengan pengembangan kebijakan dan hukum seperti lebih ketatnya lagi peraturan misalkan kemudian mengenai emisi rumah kaca, pencemaran air, dan deforestasi penambangan. Kemudian juga bisa menggunakan bahan bakar alternatif seperti biogas, batar surya, dan lain sebagainya. Oke, Masya Allah, keren sekali ya berarti pesan moral yang ada di dalam film ini. Nah, jadi kita bisa melihat permasalahan di bumi sekarang ini itu seperti apa dan kita bisa memikirkan untuk bumi masa depan atau lebih untuk Indonesia sendiri. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing dan sampai berjumpa kembali. Dah. Hai. Oke, kali ini aku ketemunya sama kalian nih. Kita ngobrol yuk tentang film kedua kita tentang Elysium. Oke, jadi langsung aja sih. Elysium itu film apa sih sebenarnya? Elysium itu merupakan film yang bergenre aksi fiksi ilmiah yang ditulis, diproduksi dan distribusi oleh Neil Blomkamp. Dan plot film ini itu mengambil tentang latar belakang bumi yang rusak dan habitat luar angkasa yang meluas, atau desain Stanford Torus, salah satu desain NASA yang diusulkan. Nah, ini tuh disebut dengan film ini tuh disebut dengan Elysium. Judulnya ya. Film ini tuh berdurasi 109 menit. Terus Elysium ini dirilis pada 9 Agustus 2013. Jadi udah 10 tahun yang lalu ya. Udah lama ya. Film udah lama gitu kita baru nonton 2024 ini ya. Keren sekali. Itu emang maksudnya menceritakan tentang apa sih filmnya? Jadi itu kan gambaran yang bakal terjadi di tahun 2154. Itu tuh ada dua kelas manusia. Manusia tuh mereka tuh kaya raya. Jadi mereka tuh memiliki tempat tinggal di stasiun luar angkasa buatan manusia yang bernama Elysium. Terus tuh mungkin efek dari mereka-nya yang di luar angkasa itu, jadi bumi tuh kayak mengalami kayak polusinya tuh bertebaran kayak kotor, terus makanannya tuh juga berkurang. Jadi tuh manusia-manusia yang tinggal di Elysium itu juga mereka tuh meregenerasi sel-sel mereka agar mereka tuh menjadi lebih awet. Itu juga terjadi perselisihan antara yang di bumi sama yang di Elysium, itu manusia Elysium yang di luar angkasa. Jadi film arahannya Blomkamp ini juga sebuah alegori tentang berbagai masalah sekarang ini, tentang kemiskinan, imigrasi, keamanan negara, kurangnya layanan kesehatan universal, dan pencemaran planet bumi. Oh, berarti di situ juga menceritakan masalah yang cukup Ya. luas juga ya ternyata tentang bumi ini. Ngeri sekali juga sih. Jadi kira-kira dari film yang udah ditonton dan udah kalian ceritakan ini, apa sih kesimpulan dan mungkin apa aja yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu yang kita inginkan? Untuk kesimpulannya, gambaran kita atas kejamnya kesenjangan akibat teknologi, di mana dalam pembuatan film ini tuh produser ingin menyampaikan informasi tentang segala perilaku diskriminatif yang terjadi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kita tuh jangan terlalu memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kan pada film itu adanya robot-robot kan, jadinya kayak manusia itu tersingkirkan dan adanya Semua udah digantikan oleh robot. Nah, gitu. Nah, pada itu kita tuh agar kedepannya kita harus menjaga kebudayaan yang ada di kita dan menjaga alam-alam yang ada di kita itu agar tidak terjadinya pencemaran polusi dan adanya kemajuan di tahun-tahun selanjutnya.
Oke. Sudah cukup guys. Ini keren sekali juga ya, ternyata film ini tuh banyak mendidik kita juga, mengingatkan kita agar selalu menjaga bumi dan juga seisinya. Jadi seisinya tuh kita juga, jadi harus saling menjaga juga ya guys. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa. Dadah. Mungkin cukup sekian resensi film yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.